Hari ini podcast Jikalah Hari akan menghadirkan beberapa pembicara khusus memberikan rekomendasi dan saran terhadap mungkin 100 hari pencapaian nanti bisa diambil dari poin-poin yang akan disampaikan dari beberapa latar belakang keilmuan yang hari ini kita undang. Saya melihat bahwasanya dengan membaca visi misi yang gubernur terpilih ini gitu ya kan melihat bahwasanya masih umum atau buta gender gitu ya kan sehingga memahami isu tersebut gitu ya kan tidak menyeluruh dan tidak kompleks gitu ya kan tidak bersasar pada kelompok-kelompok yang kebutuhannya itu berbeda tidak bisa disamaratakan begitu. Nah, apa yang dia bilang ekologis dan lain itu ya cuma dibungkus keberlanjutan, ada teknologi ramah lingkungan. Nah, itu hal seperti itu sebenarnya kita anggap sebagai solusi palsu sebenarnya. Oke. Nah, Kita dorong untuk kehutanan sosial loh. Kita sudah antarkan sama Jikalah Hari waktu itu usulan langsung ke Kementerian Kehutanan. Dan kita mengajak Gubernur Abdul Wahid untuk ayo kita berkolaborasi untuk mendorong Pengembalian ya supaya ini diberikan masyarakat. kepada masyarakat. Kalau tidak ada di sana 7 isu yang kita diskusikan ini, utama anti korupsi menurut saya itu sudah lampu merah. Semoga Gubernur Abdul Wahid dan Jabaran Bani tidak lagi mengulang kesalahan 20 tahun terakhir tidak di provinsi ini. Jadi program baru na visi misi Pak Gubernur ini misi kan gitu ya, lebih karena berbahaya. Sebenarnya kepala daerah baru kan belum bisa meneruskan seluruh visi misi itu ke program dia. Banyak kebijakan mulai dari EPJUD kemudian nanti yang akan dibahas, terus ada beberapa perda yang dibahas di DPRD. Salah satu yang harus dia lakukan kalau memang dia generasi muda mewakili kita gitu muda dan dia tidak ada beban, salah satu yang harus dia lakukan adalah partisipasi yang disampaikan oleh publik ini harus dia dengar dan harus dia libatkan dalam proses-proses itu. Saya kira itu pintu masuknya. Dan saya juga meragukan secara konteks bahwa gubernur terpilih ini memahami Sumatera Barat sama seperti gubernur sebelumnya. Artinya ke depan sekarang tidak punya harapan. Halo sahabat Jikalah Hari, kembali lagi di podcast Jikalah Hari. Hari ini kami akan menghadirkan sebuah podcast yang cukup panjang dengan banyak pembicara tentunya dan cukup ramai, tidak seperti biasanya. Nah, dalam rangka apa ini? Jadi sesuai dengan yang kemarin kita sudah pemilu ya, teman-teman Jikalah Hari semuanya pasti udah tahu bahwa Februari ini kita akan segera memiliki gubernur dan wakil gubernur baru untuk periode tahun 2024 sampai 2029 yaitu Bapak Abdul Wahid dan Bapak Asep Haryanto. Nah, tapi kabar buruknya, nggak tahu sih ini buruk atau tidak ya, kita diundur pelantikannya dari yang harusnya 6 Februari diundur menjadi 18 sampai 20 Februari karena efisiensi waktu gitu kata Presiden, sehingga dibarengi dengan beberapa gugatan-gugatan dari MK. Perkiraannya pada tanggal belasan Februari nanti kita akan segera memiliki foto-foto baru untuk gubernur dan wakil gubernur kita. Untuk itu tidak ingin melewatkan momen, hari ini podcast Jikalah Hari akan menghadirkan beberapa pembicara khusus memberikan rekomendasi dan saran terhadap mungkin 100 hari pencapaian nanti bisa diambil dari poin-poin yang akan disampaikan dari beberapa latar belakang keilmuan yang hari ini kita undang. Tentu saja saya tidak sendiri. Yang pertama saya mau kenalkan terlebih dahulu tuan rumah Bang Okto dari Jikalah Hari. Halo Bang. Halo Reva, Sehat Bang? halo sahabat Jikalah Hari, sehat? Sehat, alhamdulillah.
Kemudian di sebelah saya ada Katika dari Fitra Riau, tapi Katika di sini akan lebih banyak berbicara dari seorang aktivis perempuan lah gitu ya, dari Sahabat Puan. Halo Kak. Halo Sobat Jikal Hari. Sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Agak mendung aja kali ya Kak ya? Iya, cuaca kali ya. Cuaca, bener. Iya. Oke, selanjutnya saya mau kenalkan juga ada Bang Tarmizi dari Fitra Riau. Siap. Oke. Semangat sekali sepertinya Bang Mizi. Oke. Selanjutnya di sebelah Bang Mizi ada Bang Made dari Senarai. Tim hukum ya Bang ya? Tim hukum Senarai. Oke, di sebelah saya ada Bang Ahlul dari Walhi Riau. Oh, Bang. Siang Bang. Sehat juga ya Bang ya? Kalau nggak sehat harusnya nggak di sini sih. Oke, selanjutnya di sebelah ada Bang Besta dari Perkumpulan Elang. Sampai situ Bang? Halo. Oke, selanjutnya yang terakhir ada Bang Awan Binawan atau Bang Wewen. Hai. Jangan lupa Bang Wewen dari Arasati Hakiki. Jangan lupa teman-teman untuk mampir ke coffee shopnya. Di mana Bang namanya Bang? Gimana namanya? Gimana? Oh iya, ya. Namanya apa Bang? Namanya apa Bang? Siwan kopi. Siwen Kopi. Ini endorse. Bayar nanti. Saya endorse. Biar habis ini kita bisa ngopi di sana Bang. Oke, baik. Sahabat Jikal Hari, seperti yang saya sampaikan tadi, pembicaraan kita hari ini akan memberikan rekomendasi atau saran terhadap 100 hari pencapaian dari gubernur terpilih dan wakil gubernur terpilih, yaitu Bapak Abdul Wahid dan SF Haryanto. Sebelumnya, saya ingin bacakan terlebih dahulu bahwa dari hasil penetapan kemarin ya, bahwa Bapak agak susah ya ngomong bapak-bapak terus ya. Oke, paslon nomor 1 itu terpilih setelah memperoleh suara 1.224.193 dengan total persenannya itu datanya ada di 44,3% dari seluruh total pemilih seperti itu. Nah, dari pasangan ini visi misinya adalah Riau berbudaya Melayu, dinamis, ekologis, agamis, dan maju. Kemudian ada 7 misi yang ia sampaikan di dalam pencalonan itu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan ekonomi berbasis pembangunan berkelanjutan. Untuk itu hari ini ada banyak pembicara yang masing-masing akan membicarakan terkait dengan visi misi tadi. Nah, sahabat Jikal Hari, apakah kalian sudah mengetahui fakta ini bahwa ternyata di Provinsi Riau dari berdasarkan DPT kemarin itu jumlah pemilih itu banyak yang memilih itu banyak suaranya itu lahir dari suara-suara perempuan. Suara perempuan itu di angka 1.482.208 orang. Sementara yang disabilitas itu ada di 3.365. Sementara suara laki-laki itu ada di 1.364.188. Dan yang disabilitas itu berjumlah 2.799. Faktanya, paslon nomor 1 itu memperoleh suara tertinggi, banyak perolehan suaranya itu lahir dari suara-suara perempuan. Apakah suara-suara yang lahir dari perempuan ini akan ia perjuangkan selama 5 tahun ke depan? Atau harapan apa sih sebenarnya yang kita harapin sebagai saya juga perempuan? Untuk itu saya pertama kali akan berbicara kepada Kak Tika dulu, satu-satunya perempuan yang menemani saya hari ini. Mungkin Kak Tika dari Sahabat Puan dan Fitra Riau bisa menyampaikan seperti apa sih Kak harapan atau fakta yang sudah Kakak tahu tentang keadilan perjuangan perempuan khususnya di Riau. Silakan. Ya, terima kasih ya Reva. Sahabat Jikal Hari dimanapun berada, tentu kita sangat menantikan ya momen pelantikan gubernur dan wakil gubernur kita yang akan mendatang, karena roda pemerintahan selama 5 tahun ke depan itu akan dijalankan oleh Bapak Abdul Wahid dan SF Haryanto gitu. Tentu gitu selama roda pemerintahan yang dijalani itu tentu kita akan dalam visi misinya itu apakah sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat nih, aspirasi masyarakat gitu, termasuk kelompok perempuan dan kelompok rentan begitu ya kan. Nah, kita sadar betul nih Reva bahwasanya persoalan atau isu masalah perempuan ini kan masalah yang kompleks ya, karena perempuan itu ada di semua sektor, mau dia lingkungan, pendidikan, kesehatan, ekonomi gitu ya, sosial gitu ya kan. Nah, tapi Reva tadi sudah membacakan visi misinya ya, menyentil secara khusus nggak untuk perempuannya?
Nggak ada. Belum gitu ya, karena ini juga, jadi pembahasan kita ya di gerakan perempuan bahwasanya, kenapa sih sudahlah di pilpres kemarin, ya di gubernur juga sangat sedikit membahas atau mendetailkan persoalan-persoalan atau isu perempuan di dalam visi misinya begitu. Nah, kita sadar di sosial media kita lihat gitu, kita membaca berita begitu di lingkungan kita, masih tinggi ya angka kekerasan terhadap perempuan. Benar. Nah, akhir-akhir ini kita lihat bahwasanya di beberapa kampus yang memang notabene itu tempat yang aman untuk peserta didik menimba ilmu gitu juga menjadi tempat yang tidak aman sampai saat ini. Harusnya aman, sekarang tidak aman gitu. Nah, terus lagi belum lagi kita bicara soal, krisis, pangan yang dihadapi oleh perempuan begitu ya kan, diskriminasi di perempuan, mungkin kita spesifik diskriminasi perempuan di, sektor, konflik agraria begitu ya kan. Terus, karena apa? Karena roda pemerintahan ini akan berdampak sekali pada perempuan nantinya begitu. Mungkin itu yang menjadi, PR pasangan, gubernur ini untuk 5 tahun ke depannya lebih bagaimana mengakomodir persoalan-persoalan perempuan saat ini begitu, Reva. Oke, tapi so far Kakak, optimis nggak? Kalau dibilang optimis ya, optimis itu artinya kita tidak berharap pada satu, iya pimpinan ya atau pemerintahan, tapi semua semua elemen masyarakat dan unsur masyarakat itu tuh harus bekerja sama bergandengan tangan karena memang, isu perempuan ini isu yang dari dulu sampai sekarang itu tidak tersentuh mungkin ya cara strategi dan penanganannya gitu kan, baik dalam program kerja pemerintah gitu ya kan, sehingga sekarang tuh kayak gunung es di Areva gitu. Ya secara mengkerucut gitu ya kan, terus di dalamnya banyak tinggal meledak waktunya saja lagi begitu. Gitu sih Rev. Oke, baik. Itu pengantar terlebih dahulu teman-teman untuk, isu perempuan yang ada di Provinsi Riau saat ini. Selanjutnya saya mau ke Bang Okto dari Cikalahari. Kalau dari Bang Okto sendiri mewakili dari Cikalahari nih Bang, ada rekomendasi apa atau ada data apa perihal tentang hutan tanah dan ruang ekologis di Riau? Ya, terima kasih Reva. Jadi di pengantar tadi kan Reva menyinggung tentang kira-kira pemerintahan Abdul Wahid dan SF Haryanto ke depan seperti apa. Termasuk kalau misalnya mengukur ini apa yang bisa masuk di 100 hari gitu. 100 hari di pemerintahan awal nanti. Nah, tapi sebelum ke situ, yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana gubernur ini tahu dan sadar tentang persoalan atau fakta lapangan yang ada saat ini gitu ya. Kalau kita bicara tentang pemerintah atau Provinsi Riau itu kan kita nggak bicara hanya yang di ruangan ini atau hanya yang di Kota Pekanbaru gitu ya. Tapi luas gitu ya, 12 kabupaten dan kota. Tadi menarik diawali dengan perempuan, isu perempuan. Benar. Nah, ini kaitan juga dengan sumber daya alam dan ruang ekologis nih Reva. Oh iya, deket banget ya Bang ya? Sangat, karena tentu kaum perempuan dan semua masyarakat sangat memiliki kaitan erat dengan kepentingan akses terhadap sumber daya alam dan lingkungan gitu ya. Apalagi kalau kita ingat ya catatan kita 2018 itu ada seorang perempuan Ya. yang dia harus ikut bekerja di suatu perusahaan PT THIP ya, di bidang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hilir, yang dia harus meninggal karena diserang oleh harimau gitu ya. Itu perempuan tuh diserang oleh harimau karena rusaknya habitat harimaunya. Karena setelah kita cek di wilayah itu, wilayah habitat harimau di SM Kerumutan atau kalau Cikalahari bilangnya di landscape Kerumutan itu sudah dibebani oleh banyak perusahaan HTI dan perkebunan kelapa sawit gitu ya. Jadi ini sangat kena sekali gitu ya kalau misalnya ini tidak kita sampaikan dan tidak didengar, ya 100 hari itu nggak tahu kemana nanti arahannya gitu ya. Walaupun kalau kita ngikutin pemberitaan ya sekitar 2 hari lalu itu ya atau 3 hari lalu itu kan memang Abdul Wahid itu menemui Menteri Kehutanan. Walaupun sebenarnya detailnya ngomongin apa kita belum tahu gitu ya. Nah, kemudian itu satu cerita tuh soal
seorang perempuan ya namanya Jumiati yang kemudian dia meninggal karena dia harus bekerja di sumber daya alam di ruang ekologis tadi yang sudah rusak dan diserang harimau. Tapi fakta lainnya sebenarnya ada yang kasus harimau saja itu sejak Jumiati itu ya 2018 ada 13 yang meninggal. 11 diantaranya itu dalam konsesi kejadiannya. Bekerja atau konflik-konflik? Mayoritas paling banyak memang dia pekerja Oke. gitu ya. Kemudian ada yang masyarakat lokal gitu-gitu. Jadi itu jadi satu persoalan yang nyata nih. Tapi selama ini nggak ada respon apalagi tanggung jawab secara khusus oleh pemerintah. Khususnya di level provinsi gitu ya. Nah ini harus didengar nih Abdul Wahid sama Esa Haryanto. Belum lagi kalau kita bicara kita belum lepas dari persoalan kebakaran hutan dan lahan ya. Iya. Waktu masih terjadi karena apa? Gambut itu masih dieksploitasi terus gitu ya. Kemudian yang sekarang sedang kita rasakan sebulan terakhir ini Reva ya Iya. dan masyarakat semua pasti perasan ya tadi tentang banjir itu ya. Banjir ini juga lahirnya dari kerusakan ruang ekologis tadi dan datanya Jikalah Hari itu dalam 24 tahun terakhir itu ada 2,5 juta hektar hutan yang hilang itu dan mayoritas di atas perizinan gitu ya. Separuh lebih itu di dalam perizinan baik itu HTI maupun sawit. Jadi lagi-lagi memang sektor perizinan industri itu ya itu menjadi sesuatu yang memunculkan persoalan lingkungan. Makanya setidaknya dalam 100 hari ke depan itu harus muncul tuh bahwa persoalan lingkungan hidup, ruang ekologis termasuk adanya perizinan di atasnya itu harus jadi prioritasnya 100 hari ini. gitu ya. Dan ini jadi penting juga kalau ingin bicara sebagai apa pemerintahan tuh kan salah satu fungsinya itu menjalankan roda pemerintahan, kemudian mensejahterakan masyarakatnya. Iya. Ini juga penting menata ulang gitu ya, tata kelola perizinan termasuk bagaimana akses-akses masyarakat, hak-hak masyarakat khususnya masyarakat adat dan perempuan tadi Benar. terhadap ruang ekologis dan sumber daya alam itu bisa ada jaminannya. Oh, Apakah itu peluangnya ada? ada. Apakah melalui perhutanan sosial misalnya, apakah melalui TORA, bahkan hutan adat itu semua terbuka. Nah ini yang kemudian penting untuk pasangan gubernur yang Terpilih. terpilih ini yang akan ditetapkan dalam 2 minggu ke depan atau 3 minggu untuk bisa jadi prioritas. Oke, baik. Tapi teman-teman Jikalah Hari sekalian, memang membahas tentang isu lingkungan itu di Riau ini kompleks banget. Dari semua arah itu ada saja masalah dan problemnya. Kalau tadi Bang waktu berbicara tentang hutan tanah, selanjutnya mungkin saya ke Bang Alul dari Walhi. Mungkin spesifiknya kalau lingkungan tadi dari bilang hutan nih Bang ya. Kalau dari Walhi sendiri gimana nih Bang datanya terkait kondisi agraria, pasisir dan pulau-pulau kecil yang ada di Riau? Iya, berbeda Pak. Kalau hari melihat kalau khusus misi-misi itu memang secara musuh hanya menempelkan isu ekologis sih. Konteks pesisir yang pulau kecil begitu dah ada di kajian buat berbeli nanti. Kita bisa lihat di secara pesisir itu contohnya berhasil kan hampir Batal Batang tuh sudah 400 kilometer berhasil di Padayan terbesar Padung Karis langsung dapat dilahan. Sampai sekarang tuh dalam kali debat mereka ada waktu beberapa bulan yang lalu itu dia muncul manusia terhadap isu degradasi. Padahal di pengantar awal dokumen Ising Sendeka tuh dia menempel isu strategisnya Komisi Riau. Salah satunya berhasil. Tapi turunan divisinya ekologis itu nggak muncul tuh di rinciannya itu bagaimana. Nah itu yang kami bingung melihat apakah ini kebingungan dalam melihat konflik atau gejala ekologis yang terjadi di Riau. Nah selain di samping di Kutaran dan di Pulau kecil juga khususnya rupa dan lain ini kada juga di sini ini kan HTI ya, di
perairan juga ada tambang di sana, Eropa Utara, Eropa Barat. Nah itu sampai sekarang sudah di zaman sudah dicabut, tapi sekarang tuh masih didorong untuk penetapan kawasan kawasan perairannya, dulu kan nelayan ya, yang tradisional. Nah, itu sebenarnya bagi kami adalah pesan bahwasannya selain dijaga yang di darat ya juga nelayannya juga tanggung harus dijaga. Karena selain semua aktivitas darat tuh bermuara pasti ke laut tuh. Sampah, pencemaran dan lain. Benar. Itu siapa yang harus berkontribusi mengawasi dan menjaga dalam hal dibalut dengan regulasi dan lain-lain. Nah, meskipun kecil ini penting juga ada habitat yang harus dilindungi juga ada. Di Eropa juga kampung pasir dan karena itu nelayan tradisional dia salah satu pendapatan dari sana. Kemudian catatan kami yang terbaru di tinjauan lingkungan hidup terbaru itu kami sudah menemukan ada aktivitas tambang pasir itu di muara di Bono, Pelalawan ada 3 izin cadangan sekarang. Nah, itu juga bisa jadi ancaman baru. Ketika di Leopard udah mulai nih, sekarang mereka lagi main di di muara Sungai Kamparnya itu. Nah, itu jadi ada ancaman. Nah, dengan hal itu juga jangan sampai masyarakat yang di sana juga masih membutuhkan sungai sebagai sumber penghidupan ya. Sampai itu jadi terburu sungai rusak dan muncul COVID baru dengan perusahaan. Nah, selain agraria juga pasti muncul karena juga yang kami dampingi juga di Kepri misalkan, Oke. di Pulau Rempang misalkan gitu. Nah, pumpingnya eee, masih kompleks ya. Di satu sisi masyarakat bertahan untuk mempertahankan lingkungan hidup dan tanah. Untuk sisinya negara melalui program yayasan itu tetap ngotot untuk bagaimana satu koloni dikosongkan gitu. Ini juga belum ada itu refleksi dari negara kalau model-modelnya apalagi mereka menggunakan pendekatan deterministik, kemudian tidak ada ruang bagi masyarakat ini untuk menyampaikan suara yang direspon, itu ini akan menjadi akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikan ini karena dari negara itu merasa ini tinggal di sisi penghuni saja Iya. jadi tidak memperhatikan soal masyarakat adat, memberikan ruang dan kemudian melihat dampak setelah poin ini akan berjalan. Itu kalau dari melihat dari sisi isu agraria keseluruhan maupun kecil. Oke, baik. Jadi, berdasarkan paparan tadi yang juga ternyata ada, secara agraria, pulau-pulau kecil gitu ternyata memang lagi-lagi tidak terlalu disinggung di dalam prosesi perdebatan atau pemilihan kemarin gitu. Tapi, ya kan baru mau dilantik. Jadi untuk itu kita bikin forum ini supaya nanti bisa diprioritaskan, seperti itu. Oke, selanjutnya ke Reva mau ke Bang Mizi. Bang Mizi dari Fitra Riau, boleh disampaikan Bang gimana atau data yang udah dimiliki dari Fitra Riau terkait transparansi anggaran dan partisipasi publik atau kesan apa yang mau dititipkan? Ya, makasih Reva. Jadi kalau kita melihat dari isu Riau, isu strategis Riau isunya luas. Luasnya dari isu layanan dasar, dari pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, infrastruktur, termasuk yang isu-isu sektoral seperti kelima ibu, perempuan tadi dan disabilitas. Beliau kata kelompok marginal. Nah, untuk pemerintah itu kan bekerja kan pakai indikator kinerja utama PALIKU dan lagi-lagi penetapan ini yang harus diperhatikan di pemerintahan baru nanti supaya dia tidak tidak muluk-muluk itu dan tidak mencerminkan perbandingan dengan daerah lain apalagi nasional. Itu satu pendekatan sebenarnya agak keliru. Misalnya Provinsi Riau menetapkan target dalam hal pembangunan manusia IPM, indeks pembangunan manusia di atas nasional. Nah, kalau kita tarik dengan komitmen kebijakan, komitmen anggaran, sebetulnya dengan kerja
seperti biasa saat ini gitu, itu targetnya tercapai dengan sendirinya gitu. Tanpa ada program yang baik, program yang prestisius, itu target tercapai sendirinya. Jadi melihat pembangunan itu jangan pakai indikator yang tadi dikatakan kebandingan dengan nasional. Kita berharap ada berkualitas di dalam program pembangunan yang dilakukan nantinya. Program yang berkualitas misalnya dalam sisi dari segi pelayanan dasar pendidikan. Nah, kita harus melihat memang kita ditargetkan tinggi nih angka partisipasi sekolahnya rata-rata anak-anak Riau itu harus minimal tamat sarjana gitu. Kalau dulu kan 12 tahun kan minimal sarjana. Tapi yang aku dilihat adalah bagaimana mutu pendidikannya, bagaimana infrastruktur pendidikan, bagaimana akses gitu. Nah, kondisi real di daerah, apalagi di desa, kemudian dia tidak bisa mengakses berbagai macam pendidikan, apalagi pendidikan gratis dan sebagainya gitu, keterbatasan SDM, keterbatasan sumber daya dan akses juga gitu. Apalagi infrastruktur yang kategori ruang belajar, ruang kelas belajar ya, ruang kelas pelajaran sekolah itu masih kurang jauh. Juga perbandingan antara guru dengan siswa itu juga terlalu. Jadi tolong dilihat ke depan itu lebih kepada kualitas dalam pendidikan. Itu juga dengan kesehatan. Layanan kesehatan kalau di kota-kota sebenarnya tidak ada kendala, tapi bagaimana juga dengan akses layanan di tingkat desa, di tingkat apalagi yang di kawasan Pulauan itu pesisir, dan itu rata-rata harus berjuang untuk mendapatkan akses kesehatan yang layak. Belum lagi distribusi tenaga kesehatan yang timpang kan sampai di tingkat desa. Nah, yang itu juga jangan pakai indikator kinerja yang ditetapkan secara regulasi atau undang-undang. Perlu dilihat dari kualitas misalnya pencegahannya, kemudian penanganannya, termasuk infrastrukturnya. Jadi ada indikator-indikator yang lebih real, yang sesuai dengan kondisi daerah. Lalu dengan isu sektoral di kehutanan, misalnya di kehutanan dan lingkungan hidup tadi yang dipaparkan oleh Kedua, kemudian kita ada soal isu perempuan, juga kita melihat dan ditambah dengan visi-misi yang cukup baik dari Pak Abdul Qaid dan SR. Itu artinya secara komitmennya tinggi nih ditetapkan oleh pasangan ini. Tapi komitmen itu harus diikuti dengan komitmen berikutnya. Salah satunya adalah komitmen anggarannya kan. Jadi kalau kita menilai selama ini melakukan review kebijakan PCN, kemudian kebijakan anggaran APBD itu tingginya komitmen, tetapi tidak diikuti dengan pelaksanaan aksi, itu artinya komitmen nggak akan tercapai. Nah, misalnya di isu lingkungan, kalau kita melihat 5 tahun terakhir itu cukup rendah itu komitmen terhadap kebijakan anggaran lingkungan itu hanya 1,5% dari total belanja daerah. Kalau belanja daerah kita misalnya 2024 kemarin 10,5 triliun lebih, hanya 1,5% dari situ. Atau ini kan kecil sekali. Belum lagi itu masih dalam urusan sektoral itu. Tapi kalau kita bridging lagi ke program yang berdampak langsung kepada perlindungan, penyelamatan, itu sendiri itu jauh lebih. Dengan salah satunya untuk pertengahan sosial, untuk penanganan kebakaran, atau untuk tanggap bencana nih sekarang. Apalagi bencana itu kan tidak bisa terprediksi oleh dia. Nah, itu alokasi untuk tanggap bencana itu memang kecil karena dia tidak diprediksi, bencana itu tidak diprediksi. Tapi harus ada kesiapan, misalnya tiba-tiba kita dilanda banjir. Nah, lalu kalau tidak ada dana cadangan yang standby untuk penanganan bencana, lalu pakai dana apa? Sementara daerah harus melakukan pergeseran anggaran itu minimal di pertengahan tahun, di Agustus nanti. Sementara kejadian yang di awal tahun, kalau kita nggak bisa pakai anggaran rencana anggaran murni. Nah, di situ sebenarnya yang harus diantisipasi. Dan di isu perempuan juga mungkin nanti bisa disinggung soal bagaimana perkembangan Riau saat ini dan perempuan pemacikan tentunya itu. Kalau dulu itu baik itu pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah ya atau perda terkait dengan ada alokasi afirmasi untuk kelompok penyandang disabilitas 5 atau PDI atau 1% untuk disabilitas pendidikannya, untuk kesehatannya, untuk
masuk turunan dan sebagainya. Dan sekarang kan sudah bergulir dari undang-undang Abdul Wahid ini perhatiannya itu lebih lagi pemilihnya memang perempuan. itu Oke, dari sisi anggaran juga tadi ya bahwa sebenarnya secara anggaran kita masih sedikit banget penyerapannya gitu ya Bang ya. Tadi disinggung juga tentang perhutanan sosial juga disinggung juga oleh Bang Okto. Kalau begitu Reva langsung ke Bang Besta dari Elang. Gimana sih Bang sebenarnya kondisi perhutanan sosial dan ruang kelola masyarakat kita saat ini Bang di Riau khususnya? Terima kasih Bapak. Baik, tadi waktu di sini terkait ruang kelola rakyat. Kalau kita lihat sebenarnya Riau kan daratannya lebih kurang 8 per 9 juta gitu. 5 juta itu adalah kawasan hutan. Oke. 5 juta adalah kawasan hutan, 2 juta beras liar gitu ya. Dan kalau kita lihat porsi penguasaan kawasan hutan itu bisa ada ketimpangan gitu. Kalau kita bandingkan dengan misalnya perusahaan yang memberikan izin dalam para menguasai kawasan hutan melalui konsesi. Kalau kita catatan terbaru dari Ranger Volunetsing yang dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah itu ada 8 juta hektar. Oke. Itu dikuasai oleh perusahaan hutan. Baik HTI, porsi terbesar HTI ya. Ada restorasi ekosistem, APH dan lain sebagainya. Nah, sementara masyarakat di mana? Dalam konteks penguasaan kawasan hutan. Sekarang tadi disinggung ada regulasi namanya perhutanan sosial Iya. yang kemudian itu memberikan akses bagi rata untuk data menguasai kawasan. Tapi kita lihat sampai sejak 2016 sampai sekarang 2025 praktis dikurang 8 sampai 9 tahun gitu ya. Ini kali ini dikeluarkan capaian atau kawasan lukai yang diberikan kepada masyarakat itu sangat kecil. Baru belum sampai 200.000 hektar. Sementara sebenarnya di awal-awal keluar itu alokasi itu cukup besar di Bapak dan untuk Riau yang bisa diserahkan pada Masyarakat. gitu ya. Kalau saya tidak salah 1,4 juta dulu di awal. Kemudian turun 1,2 juta hektar. Realisasinya? Iya, realisasinya belum sampai ada ya kalau kita diskusi di Emda di Dinas gitu ya, di Kopnya misalnya. Mereka plan ke 180.000-an sudah. Oke. Tapi kalau dari data resmi di KUPS misalnya baru 198. Tetap masih sangat kecil. Masih kecil tuh. Katakanlah 200.000 bikinnya sangat kecil. Nah itu jadi kenapa gitu ya? Karena komitmen dari pemerintah sebelumnya pemerintah daerah untuk mendorong yang namanya perhutanan sosial tanah dan kawasan hutan itu diberikan kepada masyarakat sangat rendah. Bahkan ada indikasi sebenarnya ini agak lucu. Ada indikasi pemerintah daerah itu bersaing dengan masyarakat untuk menguasai kawasan hutan melalui BUMD. Mereka sudah mengusulkan yang namanya PDPAS, perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Mereka buat di BUMD, kemudian wilayah-wilayah yang kemudian filatnya menjadi alokasi untuk urusan siapa? Itu justru untuk diusahakan pada BPH. Nah kalau kita gitu ya, dan saya baca catatan di Kalahari itu. Bahkan Samsuar itu menemui Menteri Investasi untuk melobi-lobi itu tuh, kawasan hutan yang sebenarnya ini harusnya bisa biasa. Nah itu catatan kritis kita dalam konteks bagaimana pemerintah daerah terutama gubernur itu berpihak kepada pemberian akses. Iya. Nah kita kan berharap itu tidak terjadi lagi, tidak terjadi dalam pemerintahannya si Abdul Wahid. Eseferianto. Nah belum lagi misalnya karena tadi ada cawi-cawi kono sebelumnya ya ada PBPH dan sebagainya. Sekarang nih alokasi untuk Riau itu dikurangi justru dari 1,2 juta hektar saya terbaru melalui pihak Singbilali kalau nggak salah dikurang ratusan ribu. Jauh banget ya Pak ya? Jauh banget. Mungkin karena memang ya kalian dikasih 1,2 juta hektar Nggak dapet. progres juga sih denda kami kurangin gitu ya. Iya. Dana atau memang ada lobby elit gubernur sekalian untuk adalah di ini Dibagi-bagi. contoh nih ini di kampungnya gubernur terpilih kampungnya Abdul Wahid
ada wilayah mangrove di Kecamatan Manda. Dulu tuh iya wilayah yang dialokasikan untuk PN. Taruh 200.000 hektar. Nah sekarang kalau kita cek di website Kementerian LHK, ya ada di Sigel, peta Sigel mereka pakai itu, cek ternyata wilayah itu sekarang sudah jadi arahan PPPH. Bisa bayangin loh, wilayah mangrove yang memang secara ekosistem itu dia sangat penting menjaga daratan supaya tidak ada abrasi yang disampaikan oleh si kawan Alun itu diarahkan ke PBPH. Kita nggak tahu nih PBPH apa yang akan akan dicoba diusulkan secara peta arahan sudah PBPH. Harusnya itu diarahkan untuk biasa kebutuhan sosial. Nah itu di kampungnya Pak Abdul Wahid nih. Kita lihat nanti ini bagaimana dobrakannya, apa dia akan berpihak ke situ atau seperti apa. Nah, dalam konteks itu tadi juga kita tadi Oko juga sudah menyinggung gitu ya. Gubernur terpilih kita ini Abdul Wahid sudah sowan nih atau berkunjung ke RJA Raja Julian Doli. Dua orang anak muda Riau, yang satu Menteri Kehutanan, yang satu gubernur. Harusnya kalau kita dalam konteks katakanlah dalam konteks percepatan perlindungan sosial ini jadi satu berita gembira. Ya. Kalau memang mereka punya niat baik untuk kemudian ada lupa cepat realisasi peta sosial di Riau. Nah, jadi tentu hal-hal tadi yang saya sampaikan di awal, kita berharap pada atau gubernur yang akan dilantik nanti ini jadi catatan, menjadi prioritas untuk kemudian mempercepat realisasi perlindungan sosial. Ini baru kita belum bicara pengajuan nih, cara bagaimana mendapatkan wilayahnya, belum cara bagaimana setelahnya gitu ya. Setelah dapat ini bagaimana Ngapain? nah itu juga jadi catatan tersendiri. Oke. Jadi itu sedikit pengantarnya Pak. Oke, terima kasih Bung Besta. Jadi berdasarkan paparan tadi udah sedikit pesimis ya. Ternikai data tentang ya bisa dibilang sudah agak kecelek kita sedikit ya teman-teman sahabat Jikalahari. Oke, selanjutnya saya mau beralih ke Bang Made Ali dari Senarai dan Bang Made ini juga sedang banyak menggambarkan perihal hukum di aktivisme hukum ya Bang ya. Oke, dari Bang Made mungkin Reva. Aktivis hukum lingkungan senior. Oke, baik. Oke. Mungkin Bang Made boleh ceritakan gimana kondisi hukum, HAM dan anti korupsi dan kesan apa yang mau disampaikan kepada kepada gubernur dan wakil gubernur terpilih. Silakan Mas. Ya, terima kasih Reva dan puan-puan semua. Asik. Berpadu. Wah, keburu-buru Karel ya. Berumur kan. Ada bisa berumur kan. Viral. Ya, terima kasih. Pertama yang perlu dilihat ini evaluasi ya. RPJP, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau 2005-2025 itu kan harusnya sudah berakhir ya. Jadi, tapi kita belum dapat nih. RPJP 2025-2045 sampai sekarang kan belum dipublis ya. Yang ada itu masih draft yang dibuat oleh Bapeta. Kalau kita lihat di RPJP jangka panjang daerah provinsi 2005 sampai 2025 itu kan kelihatan tuh 2 tahun, per 5 tahun di RPJMD mulai zamannya Rusli Zainal. Di situ kan ada semua skenario yang bisa dijalankan. Ternyata di era Rusli Zainal juga satu, nggak ada yang berhasil dilakukan. Lalu beralih ke zamannya Anas Makmun ya. Anas Makmun juga skenario ekologis, skenario transparansi anggaran, skenario pembukuan juga di dalam RPJMD itu lengkap semua. Dan RPJMD 5 tahunan itu juga enggak juga ada hasilnya. Dokumennya bagus. Lalu beralih terakhir ke Pak Samsuar, gitu ya. Ke Pak Samsuar juga sama. Tidak ada juga isu ekologi yang selesai, isu pemberdayaan perempuan yang selesai, isu termasuk kontrol yang selesai.
Artinya gubernur sebelumnya gagal semua. RPJT jangka panjang pembicaraan dibangun juga gagal. Semua birokrasi yang membangun itu gagal semua. Di dokumen semangatnya ada, tapi di implementasi lapangan mau semua. Nah, karena di PJP yang baru akan dibuat gitu ya. Nah, ini peluang bagi Abdul Wahid dan Supriyanto mau mengulang kisah 20 tahun lalu di RPJP yang baru nanti gitu ya. Bagus di atas kertas tapi implementasi. Atau mau bikin terobosan baru. Nah, saya agak ragu kalau memprofiling Abdul Wahid untuk sementara namanya isu korupsi yang langsung mengenai dia hampir nggak ada ya. Iya. Meskipun waktu dia jadi anggota dewan itu pernah disebut namanya di basisnya Pon Usi Zainal kan, termasuk dalam dari Supriyanto gitu ya. Tapi isu seputar kasus Pon waktu itu nama mereka memang jadi saksi ya. Iya, kalau salah buat dan Haryanto itu lampu kuning ya bagi Diktar untuk melihat kinerjanya 5 tahun ke depan apakah dia anti korupsi atau tidak. Karena di kasus Pon waktu itu kan tidak semua yang kena. Kita tidak tahu cerita secara utuh apakah Abdul Wahid yang terlibat dan Supriyanto waktu itu dinas PU yang memang terlibat penuh. Nah, di cerita itu apakah mereka terlibat atau tidak. Kalau itu perlu jadi catatan kuning dengan korupsi. Kalau kita kaitkan dengan visi-visinya, dijadikan senarai yang dipublis bulan Oktober kemarin itu kan melihat senarai yang coba melihat 6 isu ya, anti korupsi, ekologis, partisipasi publik, masyarakat adat, perempuan dan anak, disabilitas sama hina. Ternyata dari profiling tadi lalu melihat visi-visinya anti korupsi memang nggak ada dimasukkan di visi-visinya komitmen anti korupsi tidak ada di visi-visinya Abdul Wahid. Membuka partisipasi publik juga nggak ada. Melindungi masyarakat adat pun nggak ada. Kalau perempuan ada tapi tidak sama-sama. Nggak spesifik. Apa gitu ya? Tapi tidak spesifik adalah tapi 3 isu ini sama sekali nggak ada pada itu. Mau debat publik. Jadi agak was-was ketika di visi misi isu pemberantasan korupsi membuka ruang partisipasi publik tidak ada, itu alarm menunjukkan bahwa hati-hati mereka ada korupsi. Gitu ya. Nah kalau kita lihat misal di visi misinya, kalau masalah dia di program prioritasnya itu kan ada 6 yang saya catat misalnya dari 6 ini program ini semua proyek. Ya semua proyek misalnya yang di Rio Cerdas misalnya dia akan bangun gedung sekolah dan seterusnya gitu ya. Lalu kedua di Rio Mantap dia akan banyak bangun sekali, misalnya dia akan bangun juga nanti itu pembangunan jembatan Dumai Rupa, lalu relokasi bandara SI. Ini kan proyek semua ya. Proyek. Pembangunan rumah layak huni, pembangunan Islamic Center, pembangunan jembatan ingin Salis, pembangunan Hotel Riau di Selipi Jakarta. Peletakan batu pertamanya sudah dilakukan oleh Supriyanto menjadi PJ Gubernur. Nah, di program prioritas mantap ini proyek semua. Jadi termasuk dia membangun desa majukan kota ya, akan ada pembangunan fasilitas dan hubungan dengan sampah dan seterusnya. Nah, saya mau bilang begini, di program prioritas ini dan dia akan membangun banyak sekali produk besar. Kita tahu kan 20 tahun terakhir ini korupsi paling besar itu barang bahan jasa ya. APBD ini kejelampu. Nah ini mereka mau mengulang lagi cerita korupsi pengadaan barang jasa. Kalau dia bilang mengulangi, ya lagi-lagi itu tadi komitmen anti korupsi yang nggak ada, dengan dia akan membangun ini, dia akan mengulang cerita yang lama. Tidak tahu kan Bu Zainal di dalam visi-visinya tidak punya komitmen anti korupsi.
di zamannya Sanes Pakmun ya pasti nggak punya karena ada di kantor KPK. Iya. Di zamannya Samsuar misalnya juga nggak punya kan? Iya. Sekdanya ada apa? Sekda. Ya Ada sekda, Sekda. sekda ya. Kantor KPK. Mm-mm. Jadi dalam di sini ketika isu anti korupsi sama-sama mereka ngomong, pengalaman dengan gubernur yang saya ceritakan tadi itu, saya mau bilang hati-hati ini mereka akan melakukan korupsi besar-besaran, mengulang cerita lama. Mm-mm. Pemantauan Setare misalnya, korupsi paling besar pengadaan barang jasa yang melibatkan Pemprov ya, selain kasusnya Sekda waktu itu, ada banyak kasus kan, kepala dinas yang kena. Iya. Ada banyak kasus juga selain yang gubernur juga ada yang kena kan, Budi Zainab, barang jasa kaitan dengan POL. Waktu itu kan. Nah ini sepertinya akan mengulang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh gubernur yang lalu, mengadaan barang jasa yang komitmen anti korupsinya itu disamar-samarkan. Apalagi saya di awal profiling Abdul Wahid dan si Separianto yang terlibat. Saya lupa apakah Separianto waktu itu udah mau tadi saya lupa. Wahid. Wahid. Ada. Kalau DPD Separianto memang ini dia memang PU PU atau itu. Artinya mereka pernah terlibat di dalam lingkaran korupsi yang besar. sama. Itu jangan-jangan menurut saya isu anti korupsi itu tidak tampilkan. Karena dari cerita saya ini, saya mau bilang ini mereka mau korupsi. Oke. Ini mereka mau korupsi. Dengan yang saya sebut di program prioritas tadi, pembangunan jembatan, Rupat Gumai. Kalau itu jadi, ini uang gede. Oke. Ya itu kasus yang paling mengerikan. Yang kedua, temuan Setare juga ternyata kaitan korupsi di perizinan ya. Ya tadi konteks datangnya si Abdul Wahid ke ketemu Menteri Kehutanan Raja Diki Antoni, itu kita nggak tahu mereka bicarain apa. Kalau dia dari programnya sih kayaknya sawit dalam kawasan hutan. Kali nih penyelesaian sawit dalam kawasan hutan. Harusnya dia datang itu yang harus diselesaikan itu enggak ada kasus korupsi di dinas LHK yang melibatkan kepala dinas LHK Makmum Murad kan Mangruk kan, Mangruk dan beberapa kasus di dinas LHK. Seberapa berani dia agak membersihkan kasus itu di dinas LHK, termasuk di beberapa isu perizinan PBTH yang kaitan dengan kasus BUMD. Juga si Besta juga itu. Datangnya dia di Kemenku kalau hanya untuk isu sawit dalam kawasan hutan, kalau hanya untuk itu dia datang, tapi tidak berbicara hal yang paling prinsipal, bicara soal masyarakat adat, bicara banjir ya, bicara karhutla, penyelesaian penyelesaian tata kelola kehutanan ya. Lagi-lagi saya curiga kan yang saya ceritakan punya cerita dan data 20 tahun terakhir. Saya curiga ya itu hanya untuk kewajiban untuk ya lagi-lagi mau diapain kalau nggak dikorupsi. Bukan saya karena tidak ada isu prioritas dan komitmen anti korupsi yang disebutkan secara lambang, ya, Separianto dan Abdul Wahid hanya akan mengulang cerita 20 tahun terakhir. Korupsi misalnya mereka. Baik, itu dia. Paling tidak mereka tidak berantas, paling tidak mereka mengikuti jejak langkah gubernur sebelumnya. Kalau nggak korupsi nggak keren ya. Dari Bang Madi udah ngasih lampu kuning nih untuk beberapa visi misi project-project dari pasangan terpilih. Terakhir, ini juga isu yang sangat penting teman-teman, dari semua pembicara tadi juga membicarakan bahwa gimana kondisi sekarang untuk masyarakat adat dan juga wilayah adat. Nah, untuk itu kita minta paparan dari Bang Wewen
dari Arasati Hakiki. Gimana nih Bang kondisi dari masyarakat adat dan wilayah adat di kita sekarang ini Bang? Saya justru khawatir ya dengan di sekarang ini dia akan mulai kesalahan-kesalahan berbentuk sebelumnya terkait isu masyarakat adat. Dia akan sama, tidak akan mendorong pengakuan atau penghormatan terhadap masyarakat adat. Ya, mengapa demikian? Dan saya juga meragukan secara konteks bahwa gubernur terpilih ini memahami Sumatera adat. Sama seperti gubernur sebelumnya. Artinya, relevan masyarakat adat tidak punya harapan. Ya, kalau tanpa ada perlindungan dan pengakuan, itu proses diskriminasi, kriminalisasi itu terus berlangsung. Iya. Hari ke hari terus dihadapi oleh masyarakat adat. Kalau gubernur sekarang itu tidak menyelesaikan persoalan ini, dia punya tanggung jawab besar karena setelah periode dia ini, ya syukur-syukur dia tidak tertangkap pada kasus korupsi tadi ya. Iya. Dia menjadi ujung ya kehancurannya masyarakat adat, punahan masyarakat adat di Riau. Karena situasi sekarang itu sudah sangat ya, kritis. Nanti kalau tidak diakui sumber-sumber mata pencarian masyarakat adat yang sekarang juga sudah mulai terbatas itu semakin tidak ada. Akhirnya masyarakat ini akan mati. Bukan mati secara nyawa, tapi secara kebudayaan itu akan hilang. Jadi bicara budaya Riau hilang karena itu sumbernya semua ada. Benar. Isu masyarakat adat isu dunia mengakui, menghormati hak masyarakat adat, termasuk negara juga masyarakat adat itu ditempatkan sebagai konstitusi, memiliki hak konstitusi. Iya. Persoalannya daerah tidak mengakui, tidak pernah memberikan perda untuk hak masyarakat adat. Jadi pemerintah daerah sendiri, yaitu Wamena Riau itu menghalangi, menghilangkan hak masyarakat adat. Karena itu tanggung jawab dia harus mengeluarkan perda untuk masyarakat adat. Jadi dengan itu dia melanggar proses diskriminasi. Contohnya begini, apa contoh diskriminasi di Riau ke masyarakat adat? Ya kan kayak mungkin dari Bali, banyak masyarakat yang ada terisolir, hidupnya diisolasi oleh waktu observasi. Iya. Artinya kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat adat terisolir, hidup dalam kemiskinan. Kemudian masyarakat yang berhadapan dengan pembangunan ekonomi dengan menggunakan lahan skala luas, baik untuk industri kayu maupun kelapa sawit, itu semuanya di wilayah adat. Dan proses itu masyarakat adat sama sekali tidak dilibatkan, sehingga mereka menjadi berposisi sebagai korban. Jadi kalau melihat di mana kemiskinan di Riau, ya lihat masyarakat adat yang termiskinkan oleh rencana pembangunan atau rencana yang tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat itu, justru masyarakat menjadi korban hidup dalam kemiskinan. Itu sangat banyak ya. Talang Mama, Sakai, kita hanya dengar namanya saja, tapi mungkin yang sobat Diklari yang tinggal di kota ini mungkin tidak terbayang itu bahwa ada masyarakat di Riau ini masih belum pernah lihat jalan aspal, masih belum pernah merasakan listrik. Daerah itu masih banyak, bahkan enggak terisolasi, bukan jarak jauh, jarak yang dekat saja itu juga terjadi. Terkadang kayak Rantau Baru itu hanya 8 kilo dari kantor bupatinya. Baru 2 tahun, 3 tahun ini baru dapat listrik. Sinyal telepon alhamdulillah belum ada. Karena bukan soal jangkauan, memang ini soal concern perhatian. Pemerintah itu tidak ada. Karena nanti secara konteks tidak paham. Secara masyarakat, tidak pernah ada perhatian itu. Terus sehingga selain dari proses diskriminasi tadi, itu menyebabkan masyarakat itu hidup dalam kondisi kemiskinan, hidup dalam kemiskinan tadi. Selain dia juga kriminalisasi karena
undang-undang yang masuk, kebijakan yang masuk ini itu menghabisi masyarakat adat di kawasan hutan segala macam. Jadi masyarakat adat dibatasi haknya terhadap akses sumber dayanya atau mata pencahariannya, tetapi pemerintah memberikan izin. Tanah masyarakat adat dengan ya itu dianggap pelanggaran hukum, juga bisa dikriminalisasi. Sementara perusahaan baik yang ada izin maupun tidak ada izin dilindungi. Ini sama status di Ratawang, itu pemerintah tetapkan dia jadi hutan lindung tip tapu. Dibuka sama salah satu perusahaan yang tanpa izin juga 2000 hektar. Masyarakat mempertahankan itu. Tapi ya pemerintah lebih peduli sama perusahaannya. Walaupun tidak ada izin, tidak ada tindakan, tidak ada penegakan hukum di situ. Nah, justru ya masyarakat jadi korban lagi. Oke, baik. Secara tergerus tadi saya ini walaupun mungkin keberadaannya masih ada, tapi dengan tergerusnya budaya, terus tempat tinggal dan memang sengaja dibikin terisolir, maka ya bisa dibilang masyarakat adat di Provinsi Riau ini sudah tidak ada seperti itu. Kalau ini terus-terusan terjadi begitu. Oke, kedua orang ini, baik gubernur atau wakil gubernur kan dua-duanya memang udah di pemerintahan, di legislatif satu, di eksekutif satu lagi. Nah, kalau dari yang melihat ke belakangnya, mungkin kalau Bang Made tadi udah dipaparin duluan. Kalau melihat dari ke belakangnya, rekam jejaknya mereka tuh sebenarnya dari masing-masing isu yang tadi disampaikan, selain Bang Made kali ya, Bang Made udah ngasih tahu, itu memang dia backgroundnya merah kah, jelek kah, atau apa gitu. Mungkin dari kalau transparansi anggarannya gimana Bang? Waktu SF Haryanto kah atau apa? Tapi dia cuma meneruskan ya? Iya, posisi strategis. Oh iya. Fitra pernah nolak tuh jadi sekda. Oke, mau ceritain tracking dulunya. Masih, Mbak Reva. Jadi di tadi kan dari merespon dari berbagai macam isu, lalu apa harapan kita di depan untuk Riau dan kita ingin kasih tahu dia bahwa provinsi itu punya potensi untuk melakukan perbaikan tadi. Misalnya dari segi sumber daya SDM, sumber daya anggaran yang ada kan. Jadi kalau kita kalkulasi, Riau itu rata-rata PBD-nya itu naik terus setiap tahun. Terakhir 2024 ini di angka di PBD perubahan sekitar 11, bahkan mencapai 11. Nah, itu trennya naik setiap tahun. Dari 11 triliun itu ada diskresi fiskal. Di Riau itu ada namanya, itu uang yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Sekitar 50-55% dari total 11 triliun itu. Nah, artinya pemerintah daerah dia bisa membiayai kebutuhan-kebutuhan di daerah sesuai dengan prioritas. Lalu kemana kebijakannya? Tadi dicontohkan oleh Bang Made, nampaknya pendekatannya lebih kepada proyek-proyek besar dan artinya yang kapasitas fiskal, kapasitas keuangannya masih bisa di kota fleksibel ini diotak-atik untuk mendukung program tadi untuk kemiskinan, pemberdayaan dan sebagainya, itu bisa dialihkan kepada proyek-proyek strategis, proyek-proyek besar. Itu yang perlu diantisipasi ke depan, bagaimana semangat pemerintah baru nanti provinsi Riau itu tadi memiliki semangat apresiasi dalam hal penggunaan anggaran. Jadi pendekatan proyek itu kalau bisa dihindarkan, karena memang satu dampak kepada masyarakat adalah tadi disampaikan oleh pemerintah, kondisi masyarakat adat yang masih marginal, akses masih terbatas, dan banyak data tidak menunjukkan bagaimana nih kalau di desa masih jauh bunyi. Dan memang kalau lihat dari rekam jejak para politisi ini kita anak politisi, dan kalau Pak Abdul Wahid pun dari murni dari politisi ada provinsi kemudian dari jadi memang agak belum nampak terkait dengan rekam jejak beliau. Selain yang macam daripada dalam hal waktu jadi tidak provinsi. Tapi kalau Pak SMA kan dalam masa beliau kan baru-baru dia jadi sehingga gimana dia langsung menentukan
flexing itu isinya sama epokan juga kan. Iya, benar. Mana sumbernya kan gitu. Nanti Setelah kita pada saat itu bisa menyewa hotel mewah, berbintang. Merayakan ulang tahun. Ruko, Bang. barang-barang itu. Jauh lagi ya, Bang. Itu kan perlu dicurigai. Jadi kalau jadi betul kalau madu ini semangat anti korupsi yang sudah ada di dalam komitmen lalu diikuti dengan rekod bahkan bukan Karena dia tuh masuk penyuluhan korupsi di KSN. masih. PKS. Tapi sekarang kan bagi KPK kan berapa kali kan mendatangi kantor PUPR kan. Pelaksana pembangunan infrastruktur kemudian dapat dengan dinas-dinas lainnya itu menunjukkan ada indikasi. Iya. Publik wajar mencurigai ada indikasi perilaku korupsi. Tapi saya ingin bicara soal bagaimana perilaku korupsi itu memang sebetulnya sudah biasa apa tadi sampaikan Bang Made. Itu orang gubernur sebelum aja melakukan itu tidak kan jadi udah jadi kebiasaan dan Tradisi. sudah jadi sudah itu berbahaya. Iya. Hanya harus dia pada kan lalu motivasinya tidak ada lain, cuma dua motivasi orang melakukan korupsi. Yang pertama dia memperkaya diri sendiri, yang kedua dia memperkuat pengaruh kekuasaan. Iya. Pengaruhnya kemana? Kepada masyarakat. Mungkin dia basis-basis politiknya yang harus dijaga dan sebagainya. Nah, itu kaitannya akan lebih luas bagaimana dengan sistem politik kita, kepartaian dan sebagainya. Itu memang membutuhkan kos politik, tapi harus disadari sumber-sumber biaya itu tidak membebani atau tidak mencuri bangunan dari uang rakyat lah. Oke, kalau tadi dari background secara lingkungan, secara korupsi dia kena gitu. Kalau misalnya secara background ininya pernah nggak sih Kak, kalau yang Kakak pernah lihat gitu, apakah dia melibatkan dalam campaign-campaign-nya gitu atau selama dia menjabat pernah pedulilah sedikit sekiranya terhadap perempuan gitu? Gitu. Secara trackingnya kan belum pernah dilakukan nih soal itu ya. Tapi boleh nggak bicara misalnya dari sisi kehidupan keluarga nih, kayak ya, dan politik keluarga KKN. Jadi nih itu kita tahu bahwasanya Pak SF Haryanto bakal dilantik jadi wakil gubernur. Benar. Tapi tahu nggak kalau istrinya itu ada di DPRD Provinsi Riau? Bu Adrias namanya gitu ya, di Komisi 5 gitu ya kan, dari fraksi PKB ya, PKB. Nah, kita tahu ya sempat viral kasus kemarin ya, yang tas-tas branded itu ya, gitu ya, yang akhirnya dikonfirmasi dan diklarifikasi bahwasanya itu beli Tanah Abang dan KW berapa KW sekian lah begitu ya. Nah, saya juga sepakat bahwasanya kita khawatir gitu dan mungkin ragu dengan perjalanan 5 tahun ke depan yang akan dipimpin oleh pasangan ini begitu ya. Karena mengapa? Selain Pak Wahid dan SV Haryanto pasti akan didukung oleh DPR nih Provinsi Riau yang mengakomodir kebutuhan dan isu perempuan ya di Komisi 5 Pemberdayaan Perempuan dan Anak gitu. Nah, sementara istrinya di situ, kita bukan menjustifikasi atau ini ya begitu ya, tapi yang diletakkan di situ tuh yang tidak punya perspektif gitu loh. Ya, sementara kan kita tahu bahwasanya problem perempuan itu kan banyak dan kompleks gitu. Nah, di tahun 2024 itu Kementerian PPA itu mencatat Provinsi Riau itu memiliki 711 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Yang mana 443-nya itu diantaranya merupakan kasus anak-anak. Nah, sekedar informasi di tahun 2022 data terbaru nih, kalau kita 2023 belum muncul datanya. UPT P2A Provinsi Riau telah menindaklanjuti 172 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya apa? Dari kasus-kasus tersebut di pemerintah yang lalu gitu, kita kan tidak berharap itu akan terulang di pemerintah yang akan dipimpin ini begitu ya kan. Nah, bagaimana untuk melihat itu gitu? Kalau tadi Bang Mizi mengulik bahwasanya kesejahteraan masyarakat itu bisa dilihat dari indeks pembangunan manusianya. Tapi kalau kita pengen melihat kesejahteraan perempuannya, kita lihat dari indeks pembangunan gendernya. Secara nasional indeks pembangunan gendernya itu 91, sekian. Ya di Provinsi Riau itu sekitar 88,9.
ini memang adalah, data yang bagus ya, indeks yang bagus gitu ya kan. Tapi benar kata Bang Madi bahwasanya ketika ada komitmen terus implementasinya itu juga nggak baik gimana? Nah sementara untuk mendukung ini pembangunan gender itu ada indikator. Pertama itu adalah pendidikan, yang kedua kesehatan, ketiga adalah ekonomi. Kita lihat berapa banyak angka putus sekolah di Riau khususnya untuk perempuan. Kita ini lagi bahwasanya budaya patriarki memang masih melekat sih. Bahwasanya, perempuan kenapa, sekolah tinggi-tinggi gitu, ujung-ujungnya nanti ke dapur, ke sumur, kasur gitu-gitu ya. Iya. Itu stereotipnya gitu ya. Terus, tapi bagaimana aksesibilitas pendidikan formal dan non formal itu bisa dirasakan oleh perempuan. Nah gitu ya. Nah ini yang belum terbaca mungkin dari mungkin, program cerdas. Nah di program cerdas memang Chef Haryanto ataupun Pak Wahid ini tuh menyentil soal beasiswa untuk teman-teman difabel. Iya. Tapi kan tidak beasiswa ini tapi kan tidak mengakomodir bahwasanya difabel ini punya kebutuhan yang berbeda. Karena difabel ini banyak jenisnya. Gitu ya, ada yang fisik, ada yang sindrom, ada yang tunarungu, tunanetra gitu ya. Kenapa hal itu yang fasilitas itu, sarana itu yang tidak diakomodir gitu. Misalnya dalam pendidikan, apakah pendidikan kita sudah inklusif? Misal pendidikan sekolah umum menerima kelompok disabilitas sekolah di situ. Minimal stigma dan paradigma itu dulu yang muncul. Ya. Belum toh? Belum. Hanya memberikan beasiswa. Kalau memberikan beasiswa terus dia mau sekolah tapi ditolak sekolahnya, kira-kira jadi nggak proses belajar mengajar atau pendidikan itu? Atau sekolahnya nggak ada? Atau sekolahnya nggak ada mau menerima? Aha. Nah, hal itu yang belum kebaca. Lalu kita mungkin lihat pada kesehatan. Kesehatan mungkin kalau Kota Pekanbaru banyak nih rumah sakitnya, puskesmasnya deket gitu. Bagaimana di tingkat tapak yang daerahnya terisolir, tertinggal, begitu kan masyarakat ada yang dibahas oleh Bang Wewen tadi gitu. Gimana mengakomodir itu? Ya, belum ada. Terus ekonomi. Nah, kita lihat lagi bahwasanya diskriminasi perempuan dalam sektor ekonomi itu sangat jelas. Bagaimana upah laki-laki dan perempuan itu sangat berbeda. Ya, apalagi di perkebunan HTI. Perempuan itu jauh lebih rendah, tapi pekerjaan lebih berat daripada laki-laki. Dengan job desk yang sama. Iya, dengan job desk yang sama, peran yang sama, beban yang sama, tapi dia dapat lebih rendah. Yang tadi korban? Kalau NGO saya mau tanya tuh, Kak, apakah sudah mencapai UMK dan UMR nih? Memperlakukan antara manajer perempuan dan manajer laki-laki itu sama upahnya semua. Tuh, nah. Iya gitu. Magang Pak. Nah itu, terus Tanya direkturnya. iya tanya direkturnya ya. Nanti kita itu di belakang layar tuh Pak. Nah terus kalau ekonomi kita sadar bahwasanya perempuan ini adalah kelompok menopang ekonomi juga. Benar. Benar nggak? Iya kan? Karena adanya UMKM yang didirikan oleh perempuan, jadi dikelola oleh perempuan langsung atau kelompoknya. Kenapa? Mungkin karena pertama adalah dia memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitarnya, sumber daya alam kah gitu ya kan? Misalnya sumber hasil dari pengelolaan pertaniannya kah? Atau karena dia melakukan hal tersebut karena kebutuhan ekonomi tadi yang sekarang ini inflasi cukup tinggi. Benar kan? Nah, itu yang mestinya dibaca oleh pemimpin ini dan dibahas saat debat kemarin begitu ya. Nah, ini yang nggak baca begitu. Terus saya menyentil sedikit bahwasanya eksekutif pasti akan dibantu legislatif nantinya. Mbak Reva dan abang-abang sekalian, di periode DPRD Provinsi Riau kali ini itu keterwakilan perempuan dari masing-masing fraksi dan nggak semua fraksi ya, itu hanya 9 orang. Harusnya kalau kita memakai kebijakan afirmasi 30% itu, dari 65 kursi DPRD Provinsi Riau, itu mestinya 20 orang di situ. Nah, ini kan jadi tanda tanya. Afirmasinya tuh pencalonannya dia. Pilih. Kalau nggak terpilih ya itu problemnya kompleks lagi tuh Bang gitu ya. Kenapa misalnya tidak terpilih mungkin ya kader-kader perempuannya satu kita bisa lihat dari bagaimana partai mengkaderisasi penadirnya. Mungkin saja kader yang diusungkan tuh hanya karena dia kaya. Dia istrinya Pak S.F. Haryanto, dia istrinya Pak Zukri.
Kayak gitu-gitu tuh. Ay, makanya suaranya tinggi itu Bang, gimana gitu. Karena ada itu tadi, relasi kekuasaan itu tadi. Iya sih, nah itu. Jadi ini kompleks. Kalau misalnya yang lolos di kursi parlemen atau di DPR tuh seperti itu Mbak Reva, perspektifnya bagaimana menyelesaikan kasus-kasus yang dia dialami oleh perempuan ini tadi gitu. Nah, tadi Bang Mizi bilang nanti juga dibahas bagaimana update misalnya dari kelompok rentan. Kelompok rentan gitu ya kan misalnya di kita DPR itu kan dia sebagai badan nantinya ngurusi legislasi ya, kebijakan-kebijakan. Terlepas kebijakan itu adalah usulan dari masyarakat maupun inisiatif dari DPR-nya. Gitu ya kan. Nah, saya khawatirnya kalau itu inisiatif dari DPR dan tidak melibatkan masyarakat, unsur masyarakat, kebijakan itu malah tidak berpihak dan melanggar norma-norma yang ada di masyarakat. Bisa norma agama, norma budaya, norma adat. Kan begitu tuh. Saya khawatir dengan adanya 9 ini tadi salah satunya karena ibu-ibu flexing itu tadi ya, yang Louis Vuitton itu tadi tuh juga menjadi problem juga yang harus kita tangkap gitu ya kan. Nah, di teman-teman disabilitas di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang perlindungan dan hak-hak penyandang disabilitas gitu ya kan. Itu ada beberapa poin yang hilang. Iya Bang Izi ya. Sebelumnya ada pasal yang menyebutkan bahwa 1% dari APBD itu diprioritaskan untuk disabilitas. Nah, sekarang pasal itu dihapus. Nah, secara kebijakan ini mendiskriminasi kelompok disabilitas. Nah, begitu. Terus juga kita tahu bahwa gubernur sebelumnya gitu ya sudah mengusulkan beberapa ranperda gubernur Riau gitu, usulan gubernur Riau 1 ranperda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Nah, secara kebijakan bolehlah kita tepuk tangan nih soalnya gitu. Tapi secara implementasi bagaimana nantinya? Soalnya Perda PUG itu saja OPD yang mungkin menangani persoalan perempuan ini saja itu nggak duduk, nggak clear, Iya. nggak tahu bagaimana menjalankan kinerjanya mungkin mencari strategi. Misal soal kekerasan terhadap perempuan. Ketika isu itu sudah muncul ke publik baru sibuk nak bekerja nih. Dan sebelumnya dia tidak menangkap persoalan itu akan bisa terjadi kapanpun kan begitu. Nah, terus kalau perlindungan perempuan mungkin saat ini banyak orang bicara bahwasanya kasusnya kekerasan saja, trafficking gitu kan, diskriminasi. Tapi nggak kita punya data bahwasanya adanya kasus femisida. Tersentuh nggak ada yang Rio baca membahas femisida. Perempuan yang dibunuh karena dia perempuan. Tuh, nggak ada muncul, nggak mencuat gitu. Terus bagaimana konflik agraria itu korbannya juga rentan perempuan. Benar. Saya sedikit share bahwasannya konflik agraria itu bisa memunculkan persoalan atau kasus perceraian. Karena beda pendapat 2 orang ini suami istri. Yang satunya mungkin dukung PSN yang Pak Ahlul bilang tadi itu, yang suaminya itu menolak. Jadi ada 2 hal yang dalam rumah tangganya itu bentrok akhirnya, udah aku milih ini, udah aku milih ini, Iya. kita bisa selesai. Heeh. Begitu. Nah, ini yang mestinya harus tidak terjadi lagi ya Mbak Reva di kemudian harinya begitu. Terus ada tentang perlindungan anak gitu. Kita tahu bahwasa anak tuh sekarang tidak hanya diperdagangkan, tapi dia dipekerjakan gitu. Anak di bawah umur tuh banyak dipekerjakan gitu. Nah, ini misalnya dia minta-minta di lampu merah, penjualan apa gitu ya, ikut bekerja begitu ya kan, di mana dia harusnya sekolah gitu. Nah, mungkin itu Mbak Reva gitu yang mestinya isu-isu yang harus lebih ditangkap ya secara luas. Karena persoalan perempuan itu saya pernah dengar kalau salah satu OPD bilang, "Ngapain sih ngurus perempuan, nanti ujungnya urusan mak-mak tuh urusan masak-masak aja," gitu. Iya. Dia nggak tahu bahwasanya ketika terjadi kekeringan, perempuan yang bekerja di domestik itu juga berdampak gitu, susahnya cari air gitu ya, karena pekerjaan domestik itu sangat lekat dengan air begitu ya kan. Nah, itu yang hal sederhana tapi nggak nangkep gitu. Terus gimana juga persoalan komitmen anggarannya khusus untuk isu atau pemberdayaan perempuan ya, itu kita perlu menyingkap tabir soal itu gitu ya kan. Apakah dia 0,001% gitu atau bagaimana dengan kemungkinan APBD tahun 2025 ini 11 triliun gitu ya kan, berapa persen lebih kecil atau meningkat gitu. Mungkin bisa Pak Mizi. Abang-abang sekalian sepakat nggak bahwa ketika isu-isu yang masing-masing dipaparin tadi, ketika itu terjadi, itu perempuan sangat dekat dengan yang menjadi korban utamanya? Ya,
ada yang bisa berbagi? Mungkin yang udah kayak tadi Bang Okto cerita, tadi kan Bang Okto sempat cerita, yang meninggal Kasus 2018. konflik tadi ya Bang ya. Itu posisinya si ibunya Bu Jumiati tadi ya Bang ya. Itu kerja apa Bang? Dia kerja di perkebunan sawit, dia kerjanya membasmi hama gitu ya. Ada ulat apa gitu ya, ulat hama sawit lah intinya. Tapi memang dia sehari-hari itu kerja di lapangan gitu ya. Sana kebutuhan tentunya. Dan di mana tadi Bang? Di PT THIP di Indragiri ini. Kalau kayak dari kasus hilangnya beberapa daerah, contohnya kayak Tembilahan yang sudah banyak kehilangan gara-gara abrasi gitu Bang, apakah perempuan menjadi salah satu yang sangat terdampak gitu? Kalau yang kita cek penduduk di kota itu kan memang yang jadi sumber makan ikan gitu. Itu udah dialih fungsi kan jadi tambak udang, kemudian kayunya dijual di kayu bakar itu. Itu juga dari sisi penghasilan pasti akan berkurang, karena apalagi selain perubahan iklim mempengaruhi cuaca dan jadwal nangkap ikannya itu karena hujan dan angin dan lain-lain itu. Kalau udang dan ikan kecil kan dia nggak terlalu berapa mil ya, cuma dekat gitu kan. Karena sumber makannya jadi rusak, akhirnya pendapatan mereka yang maksudnya ibu ketika disortir ikannya, ada yang jadi ikan asin, ada yang jadi turunannya itu juga akan berkurang, itu mempengaruhi. Karena ini murni memang masyarakat asli yang menggunakan hal-hal yang tradisional, itu sangat mempengaruhi mereka. Di saat perubahan iklim mengganggu saat itu dan aktivitas tambang juga beraktivitas, jadi dua beban mereka terkena. Sekarang sudah mulai berkurang, tinggal aktivitas yang ditulisnya nih yang harus dipulihkan kembali. Yang sampai ada kawasan mangrove atau bakau ini yang seharusnya jadi tempat ekosistem biota itu bisa tumbuh dan jadi sumber makan, itu akan hilang gitu. Nah, itu kan pasti akan mempengaruhi ke wilayah ekosistem yang lain gitu. Tembilahan juga untuk menahan arus air laut masuk ke darat gitu kan, dan kalaupun sudah berkurang itu kan lahannya kebunnya kalau selatan juga kena dan makan itu juga ada yang sampai pindah rumah, sekolahnya nggak bisa lagi, itu kan juga jadi masalah. Sumber ekonomi mereka murni dari sana, sumber kehidupannya masih nggak bisa, belum dipikirkan sama pemerintah yang bilang di situ bencana yang tidak bisa ditebak itu belum ada alokasi yang memang harus disiapkan, karena mereka kan ini jadi nggak terjadi, jadi itu ketika terjadi mereka bingung nih pakai kebebasan yang mana atau program apa. Makanya harus untuk mencegah itu ya minimal ada pemulihan, ada kalau misalkan ada aktivitas yang merusak itu minimal dialihkan sumber ekonomi lain, tidak diganggu dan ini tetap bertahan semua. Kalau dari kampungnya Pak Abdul Wahid ya? Iya. ya emang kampung Pak Abdul Wahid Bang. Berarti Bang orang pulau ya? Orang pesisir. Orang pesisir. Oke. Kalau dari masyarakat adatnya gimana Bang? Terdampak banget nggak Bang perempuan-perempuan di kampung-kampung adat? Ya, tentu paling yang menerima dampak besar itu adalah perempuan, karena masyarakat adat di Riau itu kan dia sistemnya matrilineal. Jadi perubahan suku buatan sukunya dari perempuan, pemegang aset sumber dayanya itu perempuan, kekayaan alam di wilayah perempuan. Hingga ketika tentulah menerima dampak dari kerusakan ekologis paling besar. Benar. Mereka juga kehilangan tempat tumbuh pengetahuannya, kemudian mereka juga yang berperan untuk transfer pengetahuan itu kepada penerus juga hilang peran itu. Dan kita tahu secara umum kan secara genetik atau biologi bahwa kecerdasan itu kan menurun oleh ibu. Benar. Jadi kalau perempuan tidak diperhatikan
ya akhirnya celaka buat itu semua. Celaka. Yang unik ini juga ya, kalau dalam konteks rumah tangga, memang kan yang memikirkan keberlangsungan rumah tangga, misalnya mau masak gitu ya, menyediakan makan di rumah gitu ya, menyiapkan keperluan sekolah anak, itu kan perempuan. Kalau laki kan tinggal penghasilan di store nih ke. Nah itulah perempuan punya peran untuk memanage itu semua. Sehingga ketika ada misalnya kehilangan pekerjaan tadi, sehingga pendapatan berkurang misalnya, tentu ini secara psikologis sangat berpengaruh pada perempuan. Oke, baik. Tidak terasa sudah 1 jam 20 menit. Jadi mungkin di akhir Reva mau minta simpulan masing-masing atau closing statement, poin-poin yang ingin dititipkan untuk 100 hari kerja Bapak Abdul Wahid dan juga Bapak S. Arianto 100 hari ke depan setelah pelantikan di kisaran tanggal 18, 19, 20 Februari mendatang. Mungkin dimulai dari Bang Wewen dulu. Pemerintah memperkuat perannya untuk pemangkuan keadaan. Pemerintah provinsi itu harus menjalankan mandat undang-undang keadaan sekarang. Hingga dia perlu menyiapkan seperti kayak panitia atau petugas sesuai Permendagri 52 itu untuk melakukan identifikasi mendata wilayah wisata adat di Seriau. Jadi, dan saya pikir itu harus dari level provinsi, karena banyak wilayah adat atau masyarakat adat di Riau itu dia lintas kabupaten, dan Kampar itu ada sebagai di Kuansing, ada sebagai di Bogor. Kayak misalnya Pelawan itu, Petalangan itu ada di Siak, ada di Pelawan sendiri. Termasuk juga Saka yang di Bengkalis dan ada di Siak. Artinya secara kesatuannya itu dia lintas kabupaten, sehingga harus provinsi yang mendata lebih dahulu, sehingga baru bisa ditunjukkan proses penetapannya itu di tiap-tiap kabupaten. Saran yang ya itu deh. Oke, kalau dari Bang Made gimana Bang? Ya, Abdul Wahid baru ya, Arianto lama. Ini mereka punya peluang, bukan punya peluang loh, punya terobosan besar membunuh, tidak mengulangi peristiwa yang dilakukan oleh gubernur sebelumnya. Ini juga pengingat, misalnya apakah di tengah Abdul Wahid menggelandang sebagai gubernur, tiba KPK OTT itu kan ya itu saya ingat gitu kan. Iya. Apakah Abdul Wahid dan mau seperti itu? Meskipun misalnya dalam catatan Senarai satu-satunya gubernur yang menjabat ditangkap oleh KPK itu kan Anas Makmur. Itu pun datang OTT. Usia Zainan itu setelah tidak menjabat sebagai gubernur, aku sudah menjabat. Setelah Itu pun dapat OTT. Setelah Saya 2008 ya setelah ya belajar dari 20 tahun lalu bukannya terhadap korupsi karena dia menjabat tidak ditangkap oleh KPK, tapi kalau komitmen anti korupsi yang tidak ada dengan banyaknya proyek katanya Bang, kalau melihat ke belakang hati-hati setelah tidak menjabat. Peristiwa penangkapan KPK di PC Wali Kota itu sebenarnya peringatan dari mereka untuk tidak melakukan korupsi, karena menurut saya saja buat ada OTT KPK kasus korupsi pengadaan barang jasa yang itu terkait dengan semua yang kita ceritakan, uang-uang taksi gitu ya, dengan korupsi oleh mereka, itu terus yang muncul. Misalnya Abdul Wahid dan Esa Prianto uang nggak terus berulang dalam tiap periode gubernur ada kasus korupsi. Padahal kalau kita lihat di sini-sininya saya ditanya mulia kan, menggantikan kemiskinan dan mencatat
masyarakat dia miskin tidak bisa mereka misalnya di APBD 20 tahun terakhir kenapa misalnya situasi masyarakat adat yang paling miskin dan terpinggirkan, situasi pulau-pulau kecil terluar, situasi pulau sosial dan performa termasuknya. Ya karena itu agenda kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat itu selalu dikorup oleh gubernur pimpinan gubernur yang saat di periode itu menjabat. Nah, karena saya ragu dengan komitmen anti korupsi, saya mau melihat di 100 hari nanti. Oke lah, di dokumen tidak ada, di debat sesi 1 dan 2 waktu itu juga ada. Saya mau lihat di 100 hari kira-kira ada enggak anti korupsi yang ditawarkan oleh Wahid SF Arianto. Ini juga kan menurut saya harus ada, karena apapun itu provinsi gubernur itu kan harus juga mengikut agenda presiden. Karena Prabowo gitu ya, di ininya pemberantasan anti korupsinya oke. Untuk 100 hari kerja dia menurut saya oke lah, bisa jadi patokan gitu ya. Lalu beberapa kali Prabowo ngomong itu ya, pimpinan kepala daerah itu harus sebenarnya tidak korup dan jadi contoh pawakan gitu ya. Benar. Nah, bahkan di 100 hari harinya siapa yang ini masuk, termasuk dengan 7 isu yang kita diskusikan Hari ini. Kalau tidak ada misalnya 7 isu yang kita diskusikan ini, terutama anti korupsi, menurut saya itu sudah lampu merah. Nggak kuning lagi. Bahwa ya ini gubernur 5 tahun ke depan hanya akan Mengulang. proyek, akan jadi gubernur proyek ya, gubernur proyek sejadi untuk mengembalikan ini kan, mengembalikan duit Ongkos ya. seperti ongkos pilkada yang nanti tidak tahu ongkos pilkada itu ratusan miliar. Semoga saya keliru, semoga gubernur Berwahid dan Jabir yang penting tidak lagi mengulang kesalahan 20 tahun terakhir ini yang terjadi di provinsi Riau. Oke, baik. Kalau dari Fitra gimana, Bang? Ya, menyambung dari yang diskusikan Bang Ade, Fitra juga mencatat itu kan sepanjang 2023-2024 itu kan ada 20 kasus korupsi yang mencatat pejabat di baik kepala daerah maupun ASN. Itu sekitar 69 tersangka. Semuanya baik itu kepala daerah, ASN maupun swasta ini baik. Kalau dikalikan kerugian negara aja itu sudah mencapai lebih dari 239 miliar dari kasus itu. Dan secara tren itu kan setiap tahun terjadi dia ya. Ini yang perlu diantisipasi oleh kepala daerah baru nanti, bahwa memastikan tidak hanya di kepala daerahnya tapi di bawah-bawah perangkatnya yang harus dipastikan, karena kan korupsi itu tidak juga dari kepala kan, juga dari bawah dilakukan. Nah, karena kan apalagi saat ini pemerintah di daerah provinsi itu kan dihadapkan pada persoalan defisit anggaran. Benar. Ya kan, defisit anggaran. Kata ini nggak ada Pak ya, nggak ada defisit anggaran resmi. Ya, betul juga ada makanya itu relevan dengan data yang kita miliki. Oke. Jadi klarifikasi dari para pejabat daerah itu sebetulnya perlu ditelusuri lebih dalam. Karena tadi kan saya bicara soal potensi sumber daya anggaran yang ada di Riau. Nah, Riau itu dia tergantung dengan dana pusat itu nggak banyak. Hanya 40% dana 100 daerah. Hanya 40%, 60% itu dari daerah, dari BAD dan dari dana bagian pendapatan lainnya yang sah. Karena kan provinsi nggak akan tergantung. Jadi klarifikasi pejabat daerah itu defisit anggaran tidak terbayarkan beberapa program daerah karena dana transfernya nggak masuk. Sementara dana yang tersedia 60% bisa dikelola dari pajak. Jadi ketergantungan pusat itu rendah. Artinya kan bisa dikatakan kemana uang ini dialokasikan. Benar. Apakah tadi mendukung poin-poin yang tidak strategis, bahkan
kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir Pemprov Riau itu betul juga membangun instansi vertikal yang bukan kewenangan daerah, misalnya Polda, Korem, gitu kan, Jaksa, sekarang juga ada Bayangkara ya, dan macam-macam. Dan itu bukan kewenangan daerah. Bentar lagi ada Pangdam. Pangdam itu bukan kewenangan daerah. Kenapa? Nah, apalagi di satu sisi Presiden memutuskan mengeluarkan instruksi Presiden nomor 1 2005 tentang efisiensi belanja. Efisiensi belanja memang dia sasar adalah belanja-belanja yang tidak masuk. Nah, itu kita juga menyayangkan ada lawan di provinsi dia sudah startkan dari 2005 tapi dia belum rilis. Nah, artinya kan apakah Mas Jatuh tarik ulur dengan dari terkait dengan pembahasan karena kan harus menyesuaikan dengan program gubernur yang baru. Jadi tantangannya daerah meningkat. Satu dia harus efisiensi, yang kedua 2025 dia harus bayar tunda-tunda bayar yang selama 2020 belum tersalurkan. Di sisi program baru visi misi Pak Gubernur ini harus disinkron di dalam APBD 2025 karena berbanyak. Sementara kepala daerah baru kan belum bisa meneruskan seluruh visi misi itu dalam program kegiatan. Itu. Oke, baik selanjutnya dari Bang Desta dari Perkumpulan Elang gimana Bang? Ya baik, sebelum itu mungkin kita kelas balik gitu ya, kalau kita lihat berbagai dulu. Kita kan sebelumnya menyimpulkan bahwa kan 3 kandidat yang kemarin bertarung itu sama sekali tidak memahami persoalan di Riau. Sepakat semuanya. Korupsi, ekologi dan lain sebagainya tidak paham. Jadi artinya ada ruang kosong yang harus diisi oleh orang-orang seperti kita, Muhammadi, Tuk, Tarmizi gitu ya, untuk kemudian terus mengingatkan pemerintah yang akan berjalan ini terkait persoalan-persoalan yang real yang ada di lapangan dapat diselesaikan oleh pemerintah. Benar. Terkait apa yang harus ingin kita rekomendasikan pada gubernur yang akan dilantik ini, kalau kita sih dalam konteks ruang bawah rakyat, kita mengimbau bahkan mendesak gubernur yang akan dilantik ini itu memprioritaskan pengembalian penguasaan lahan kepada masyarakat terkait informasi. Artinya kita mendesak untuk realisasi perhutanan sosial itu harus menjadi agenda prioritas mungkin dekat teman dari 100 hari gubernur yang dilantik ini di prioritas gitu ya. Dan dalam konteks perhutanan sosial tadi lagi-lagi saya ada potensi excess konsesi itu kita dorong, kita desam dulu dari gubernur untuk dikembalikan ke rakyat. Itu harus berkontribusi untuk mendorong itu. Kita bisa di kemarin sudah di kampung lagi-lagi kampung yang gubernur Februari ethics HPA Barai pabrik 7.000 hektar gitu ya. Kita dorong untuk perhutanan sosial loh. Kita sudah antarkan sama Jikalahari waktu itu usulan langsung Kementerian Pertanian dan kita mengajak gubernur dan lagi untuk ayo kita berkolaborasi untuk mendorong Pengembalian supaya ini diberikan masyarakat pada masyarakat. Oke, terima kasih Bang Desta. Kalau dari Wali gimana Bang Alu? Kami juga masih koreksi sebenarnya kayak dari pembangunan. Ini tawaran yang dari WAI kan 2 ekonomi dan ekonomi. Nah, di terjemahan yang mereka pikirkan 2 dari negara pembangunan tersebut itu masih ngarah ke visi misinya presiden terpilih, hilirisasi dan menuju Indonesia 2050. Tapi kan turunannya pasti dibutuhkan eksplorasi sumber daya alam lagi akhirnya. Iya. Nah, apa yang dia bilang ekologis, nah itu ya cuma dibungkus keberlanjutan, ada teknologi ramah lingkungan. Nah, itu harus seperti itu sebenarnya kita anggap sebagai solusi palsu sebenarnya. Nah, kami pengennya itu kebijakan moda bangunan yang tadi itu harus dipikirkan. Karena kalau bagian dari itu kan berkenaan dengan semangat bersama dan terutama soal itu penulisan nih saya ambil modalnya cuma bertentangan dengan hal itu ya Iya, benar-benar. kan terlalu kapitalistik gitu. Nah, masalahnya kan itu bersama dengan nilai yang dari disepakati. Nah, kami ya waktu dipegang lagi kalau tidak seperti itu kami lagi pegang lagi ya Kopahan itu kan masuk ke birokrasi bisnis dan pemerintahan. Nah, ini
laki yang kita bicara selama ini, ya itu aja dia kayak jokes. Masuk sih pemahamannya, Bang. Nah, nah sampaikan. Karena kalau dia cuma mengemas 2 model ini, ada Dream Blue dan lainnya itu ya sebatas, Definisi. kita butuh bagaimana yang di Mangrove, bagaimana di pulau Pembaran itu kebutuhan itu. Karena kalau bicara Pak Sungi besar, itu tercemar berlari sih. Karena dia memikirkan Pak Sungi ini, karena sumber transportasi dan ekonomi masyarakat benar besar di Riau. Nah, lu selain Green Dam 2 itu bagaimana? Track itu belum lagi yang lain untuk disebut. Makanya kita pengen pasti pikirkan lagi, gitu. Karena mau nggak mau harus disiapkan karena dibilang kawin ya masyarakat desa sebelum ada konsepnya dah hampir punah kebudayaan sumber makanan apalagi yang puasa ini akan lebih besar lagi tuh bebannya, belum lagi masa depan perempuan generasi masa depan yang lain-lain itu udah akan jadi masalah. Nah, makanya mulai forum ini kita sebenarnya ini harus ditikin ulang. Oke, baik. Tadi Bang Bestari sudah melemparkan bahwa kita tidak bersepakat begitu ya kan, bahwasanya ketiga paslon kemarin itu yang berkompetisi itu tidak paham soal isu atau kebutuhan dari, Provinsi Riau sendiri gitu ya kan. Sehingga kebijakan yang ada itu adalah top down bukan bottom up gitu ya, karena tidak muncul dari akarnya gitu, dari, mungkin akarnya dari masyarakat paling bawah gitu ya kan, sampai yang paling kompleksnya begitu. Nah, saya melihat bahwasanya dengan membaca visi misi yang, gubernur terpilih ini gitu ya kan, melihat bahwasanya, masih umum atau buta gender gitu ya kan, sehingga memahami isu tersebut gitu ya kan, tidak menyeluruh dan tidak kompleks gitu ya kan, tidak tersasar pada kelompok-kelompok, yang kebutuhannya itu berbeda, tidak bisa disamaratakan begitu. Terus, eee, jika ingin melihat kesejahteraan perempuan gitu ya, harus membaca kebutuhan perempuan dan kelompok rentan itu sendiri gitu kan. Dengan bagaimana gitu, lihatlah IPG Provinsi Riau. Dengan angka begitu, dengan implementasinya seperti apa gitu. Lalu libatkan publik, misalnya kelompok perempuan, kelompok rentan dalam, misalnya forum-forum publik gitu ya, musrembang gitu, musrembang RPJMD gitu ya kan. Terus mungkin forum konsultasi publik gitu ya kan. Terus mungkin, juga harus melibatkan perempuan dalam proses, perencanaan dan pembangunan daerah sehingga apa? Sehingga hasil dari proses perencanaan pembangunan itu menghasilkan pembangunan yang inklusif gitu, yang adil bagi seluruh unsur masyarakat gitu, begitu Repa. Oke, sudah saatnya Riau waras gender ya. Iya harus itu, Oke, terakhir dari tuan rumah, dari Cikalahari gimana Pak? Closing statement dan mungkin rekomendasi yang akan diberikan Cikalahari terhadap 100 hari kerja gubernur terpilih. Dari diskusi ya, podcast kita 1,5 jam ini kan memang gapnya jauh banget ya. Dan ini juga sudah kita bahas dari awal isi misi ini terbit gitu ya. Kemudian saat debat dan seterusnya memang masih ada gap yang sangat jauh dari apa yang terjadi di lapangan yang kita bahas ini dengan apa yang sudah disusun oleh di dalam visi misi. Benar. Karena yang bisa kita ukur sekarang kan baru di visi misi dan statement-statement publiknya itu. Tapi faktanya insya Allah itu gubernurnya ya beliau ini berdua ini, Wahid sama Abdul Wahid dengan SF Haryanto gitu ya. Nah, saya coba untuk berhusnuzon juga lah. Nah, waktu bulan Agustus 2024 itu kan saya juga pernah diskusi langsung ya. Waktu itu ada podcast dengan Abdul Wahid. Jadi setidaknya 2 hal aja yang saya coba catat waktu itu. Pertama, dia mengklaim sebagai generasi muda gitu ya. Oke, secara usia masih belum muda mungkin. Yang kedua itu terkait dengan statementnya saya tidak ada beban. Saya kira 2 hal itu menjadi sesuatu yang harus kita uji. Pertama, apakah tidak ada beban itu dia bisa mengakomodir nih isu-isu yang sudah kita sampaikan tadi, termasuk rekomendasi. Benar. Bicara tentang masyarakat adat ya, ada RT RW yang sedang dibahas di DPRD, 470 hektar semua alokasinya untuk hutan adat, gitu ya. Terus
ada perda perhutanan sosial yang tadi masih lambat. Nah, ya ada yang bahas itu. Karena saya kira Udah kecil. ada perda mangrove, ada perda tanah ulayat. Saya kira berani nggak dia? Bener nggak dia nggak ada beban untuk mengangkat isu ini ke dalam program dia ke depan? Apakah itu 100 hari atau dalam 5 tahun? Ya bagaimanapun kita harus satu tetap mengkritisi, mengawal gitu ya, tapi juga kita harus mempercayai dulu dia untuk melaksanakan dan untuk bagaimana dia mengikat dan mengangkat isu-isu yang sudah kita sampaikan. Jadi saya kira banyak kebijakan mulai dari EPJUD kemudian nanti yang akan dibahas, terus ada beberapa perda yang dibahas di DPRD. Salah satu yang harus dia lakukan kalau memang dia generasi muda mewakili kita gitu muda dan dia tidak ada beban, salah satu yang harus dia lakukan adalah partisipasi yang disampaikan oleh publik ini harus dia Dengar. dengar dan harus dia libatkan dalam proses-proses itu. Saya kira itu pintu masuknya. Oke, jadi itu dia tadi closing statement atau rekomendasi dan saran yang disampaikan oleh masing-masing narasumber terhadap 100 hari kerja atau 5 tahun ke depannya dari kepemimpinan Bapak Abdul Wahid dan SF Haryanto. Masing-masing tadi sudah memaparkan poin-poinnya. Teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram Jikalahari di Jikalahari @jikalahari. Kemudian jangan lupa untuk selalu tonton podcast kita di Jikalahari Riau. Nantikan podcast berikutnya dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Ada Bang Wewen dari Arasati Hakiki, ada Bang Besta dari Perkumpulan Elang, Bang Alul dari Walhi, kemudian Katika, Sahabat Puan dan juga Fitra Riau, Bang Mizi dari Fitra Riau, Bang Made dari Senarai, dan tentunya Jikalahari yang udah mengakomodir podcast ini dan pertemuan hari ini. Kan tuan rumahnya tadi Pak, yang sudah mengakomodir ini kita. Semoga setelah ini kita bikin banyak lagi ya Bang Okto ya. Harus. Oke. Dan satu pesan yang saya ambil dari ketujuh narasumber tadi bahwa semoga aja kepemimpinan berikutnya mereka akan melibatkan kita dalam beberapa kebijakan-kebijakannya atau pertimbangan-pertimbangan yang dibutuhkan dari masing-masing keilmuan yang sudah kami miliki di forum ini. Oke, terima kasih sahabat Jikalahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.